Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini mau bahas latihan soal tentang sel volta. Materi kimia kelas 12 semester 1, kurikulum merdeka. Nah, ada 5 soal yang mau saya bahas, soal esai semuanya, dan langsung aja saya mulai. Nomor 1, tuliskan diagram sel untuk sel volta yang terdiri atas elektroda Al dalam larutan AlNO3 3 kali 1 molar dan elektroda Ag dalam larutan AgNO3 1 molar. Nah, yang pertama kita punya Al ya. Dalam AlNO3 3 kali. Berarti kan dalamnya ada Al3+ dengan 3 NO3-. Juga ada Ag ya, dalam AgNO3 Ag plus NO3-. Jadi sebenarnya kita butuh data potensial reduksi ya. Kalau tidak ya berarti harus hafal direct volta. Siapa di kiri, siapa di kanan antara Al dengan Ag. Nah, jadi saya kasih data aja ya. Al3+ tambah 3 elektron menghasilkan Al. Itu NO-nya min 1,66 volt. Sedangkan Ag plus tambah elektron menghasilkan Ag, NO-nya plus 0,80 volt. Jadi ketahuan di sini Al-nya yang akan mengalami oksidasi atau jadi anoda ya. Oksidasi aja saya tulis nih. Sedangkan Ag-nya mengalami reduksi. Jadi yang lebih negatif oksidasi, lebih positif reduksi. Udah. Jadi polanya di sini ada jembatan garam. Lalu di bagian kiri oksidasi, bagian kanan reduksi. Jadi masing-masing di oksidasi dan reduksi ada satu garis ini yang menandakan pembeda fase. Nah, yang mengalami oksidasi kan si Al. Jadi Al itu mengalami oksidasi dengan biloxnya naik kan. Dari 0 menjadi 3+, aqueous. Ag-nya kebalikannya, dari Ag+ yang aqueous menjadi Ag yang solid. Jadi inilah diagram selnya ya untuk dua elektroda ini. Oke, nomor 1 beres ya. Nomor 2, perhatikan dua buah elektroda berikut. Mn2 plus 2 elektron Mn, NO-nya min 1,18 volt. Fe2 plus tambah 2 elektron menjadi Fe, NO-nya min 0,44 volt. Tentukan NO sel yang dihasilkan dari kedua elektroda tersebut. Nah, saya kasih dalam dua cara ya. Jadi biar biar variasi lah gitu ya. Nah, jadi kita harus tentukan dulu di antara dua buah elektroda ini siapa yang menjadi katode, siapa yang menjadi anoda. Siapa yang mengalami oksidasi, siapa mengalami reduksi. Nah, kembali seperti soal nomor 1, yang lebih negatif akan menjadi anoda atau oksidasi. Kan minus 1,18 itu lebih negatif daripada minus 0,44 kan. Jadi ini yang akan mengalami oksidasi anodanya. Mengalami reduksi katodenya. Nah, enol sel itu cara menghitungnya adalah ya enol dari reduksi dikurang enol dari oksidasi. Reduksinya si Fe. Masukin aja angkanya. Min 0,44 min. Oksidasinya Mn. Karena negatif dikasih kurung aja. Jadi bisa dibilang min 0,44 tambah 1,18 ya kan? Dapat 0,74 volt. Ini cara langsung. Bisa juga pakai reaksi. Kita bagi dua, katode anoda. Anoda katode juga nggak masalah ya. Katodenya reduksi. Ini ya, katode. Ini anoda. Jadi katode reduksi ya tulis ulang aja. Fe2+, tambah 2 elektron menghasilkan Fe. NO-nya min 0,44 volt. Nah, anoda kan mengalami oksidasi. Jadi ini karena reduksi bawaannya ya kita putar. Jadi Mn menjadi Mn2+ plus 2 elektron. NO-nya berubah tanda dari negatif jadi positif.
coret elektron. Jadi Fe2 plus tambah Mn menghasilkan Fe tambah Mn2 plus. NO-nya tinggal jumlahkan aja nih. Min 0,44 tambah 1,18 atau 1,18 kurang 0,44. 0,74 volt. Silakan pakai cara yang mana yang kamu lebih sukai. Hasilnya pasti akan sama ya. Lanjut nomor 3, sebuah sel volta terdiri atas elektrode Mg dalam MgNO32 1 molar dan elektrode Ag dalam larutan AgNO3 1 molar. Berdasarkan tabel potensial reduksi standar, tentukan potensial sel yang dihasilkan. Sama ya kayak tadi ya. Ini MgNO3 2 berarti ada Mg2 plus tambah 2 tambah 2 NO3 min. Berarti Mg2 plusnya tambah 2 elektron menghasilkan Mg. Ini NO-nya min 2,37 volt. Oke, jadi bisa disamakan dengan buku kalian ya. Mungkin aja ada beda-beda dikit ya, nggak apa-apa. Lalu ada AgNO3, Ag plus, NO3 min. Berarti Ag plus tambah elektron menghasilkan Ag. Dengan NO-nya plus 0,80 volt. 1 molar itu nggak usah dipermasalahkan ya. 1 molar itu keadaan standarnya memang. Kalau tidak 1 molar, nah kita bisa pakai nanti yang namanya persamaan Nernst. Ya, beda ya. Jadi ini biasa aja. Oke. Nah, kita udah dapat ini minus, ini plus. Pasti yang plus itu akan mengalami reduksi atau katode. Yang lebih negatif oksidasi atau anode. Tinggal masukkan rumus. NO sel, NO katode atau si Ag kurang NO dari anode si Mg. Masukin angkanya 0,80 min. Kasih kurung karena minus juga ya. 2,37 volt. Berarti tambah ya 0,80 tambah 2,37. 3,17 volt lah NO sel dari kedua elektrode tersebut yang digabungkan. Oke. Nomor 4. Ada 2 elektrode juga dikasih tahu. Pb2 plus tambah 2 elektron Pb minus 0,13 volt. Ag plus tambah elektron Ag plus 0,80 volt. 3 yang ditanya reaksi redoks, notasi sel, NO sel. Kita ke A dulu. Lagi polanya sama, karena ini negatif dia akan menjadi anodenya karena akan mengalami oksidasi. Ini lebih positif jadi katoda mengalami reduksi. Reaksi redoksnya katode anode. Katodenya si Ag kan? Udah tulis ulang aja. Ag plus tambah elektron menghasilkan Ag. Oh, ini saya buat aja lagi NO-nya ya, nggak apa-apa. Plus 0,80 volt. Sekalian aja kita ngitung untuk C. Anodenya kan tadi si Pb. Tapi ingat karena reaksi yang dikasih tahu adalah reduksi, karena anode itu oksidasi, jadi harus diputar. Pb jadi Pb2 plus tambah 2 elektron. NO-nya berubah tanda. Min jadi positif 0,13 volt. Kalau kita gabungkan, elektronnya belum setara ya. Atas kali 2, bawah kali 1, supaya sama-sama 2 elektron. Dan bisa dicoret. Ag plusnya kali 2, Pb-nya kali 1, Ag-nya kali 2, Pb2 plusnya kali 1. NO-nya itu nggak terpengaruh dengan perkalian itu ya. Tidak didasarkan kepada jumlah itu ya, tapi jenisnya. Tinggal tambahkan 0,80 dengan 0,13 plus 0,93 volt. B-nya
notasi sel. Ada tengah-tengah dua garis ini menyatakan jembatan garam. Kiri oksidasi, kanan reduksi. Kasih garis pembeda fase. Tadi oksidasinya adalah Pb. Berarti Pb dari yang solid, yang biloxnya 0, jadi Pb yang 2 plus, yang aqueous. Ag-nya kebalikan, dari yang Ag plus aqueous menjadi Ag yang solid. Koefisiennya nggak perlu ya. Inilah notasi sel untuk yang B. C, enol sel tadi udah kita hitung sebenarnya di A, tapi kalau kita mau pakai cara yang satu lagi, enol sel, enol reduksi si Ag kurang enol oksidasi si Pb. Ag 0,80 min, Pb-nya min 0,13. Berarti kan 0,93 volt. Sama dengan yang A. Oke, beres ya nomor 4-nya. Nomor 5, soal terakhir. Diketahui nilai selisih potensial beberapa reaksi redoks berikut. Ada 3 ya. Oke, yang ditanya A, urutkan logam-logam tersebut berdasarkan bertambahnya daya reduksi dari yang paling lemah ke yang paling kuat. B, tentukan potensial reduksi redoks yang lain ya, berdasarkan data 3 ini. C, tuliskan notasi sel volta yang memiliki potensial terbesar. Oke, kita ke A ya. Jadi sebenarnya kalau kita tahu ini posisi mereka di deret volta, udah langsung ketemu jawabannya. Ya misalnya untuk soal pilihan berganda, kita kan kalau misalnya hafal, beres. Tapi ini kan soalnya esai ya. Jadi kita diminta untuk memakai cara gitu lah ya. Nah, jadi saya pakai yang namanya cara garis bilangan. Sebenarnya juga ada cara lain ya, nggak masalah. Ada 4 unsur ya. Ini. Buat aja misalnya ini 0, 1, 2, 3. Lalu kita analisis yang data 1 nih. Di sini kuncinya sebenarnya ya. Cari logam ini, S. Jadi cara bacanya, logam Al bisa mendesak Zn keluar dari Zn2+. Sekali lagi ya. Logam Al bisa mendesak logam Zn keluar dari ion Zn2+. Ini keluar Zn solidnya. Kok bisa tahu bisa berlangsung ini? Karena enolnya positif. Ya, jadi reaksinya spontan. Kalau seperti ini berarti Al ada di kiri Zn di deret volta. Karena yang kiri yang bisa mendesak yang kanannya. Jadi kalau misalkan kita di sini ada Al-nya, maka rumahnya si Zn 0,9 jaraknya dari si Al, tapi di kanan. Ya kan berarti sekitar sini. Si Zn. Paham ya baca yang pertama? Coba lagi yang kedua. Logam Zn bisa mendesak logam Cu keluar dari Cu2+. Logam Zn bisa mendesak logam Cu keluar dari ion Cu2+. Ini keluar Cu-nya. Kok bisa tahu bisa? Ya ini, plus nilai enol selnya. Artinya reaksinya spontan atau berlangsung. Artinya Zn di kiri Cu. Rumah Zn 0,9. Jarak Zn ke Cu 1,10. Jadi tambahin aja 0,9 tambah 1,10, 1,1. Berarti 2 kan? Ya berarti rumah si Cu di sini. Paham ya? Nah, yang ketiga, hati-hati. Fe tidak bisa mendesak Zn keluar dari Zn2+. Fe, logam Fe tidak bisa mendesak logam Zn keluar dari Zn2+. Kenapa kita tahu nggak bisa? Enolnya negatif. Ya, tidak spontan. Caranya bisa kita balik atau sebenarnya kita bisa langsung. Berarti Fe nggak di kiri Zn.
Artinya Fe di kanan Zn karena nggak bisa. Fe di kanan Zn. Jarak mereka berapa? 0,22. Rumah Zn 0,9. Bertambah 0,22. Berarti berapa nih? 1,12 ya. Jadi di sinilah, sekitar sinilah rumahnya si Fe. Jadi Al, Zn, Fe, Cu inilah di deret volta posisi mereka. Tinggal kembali ke pertanyaan yang A. Urutkan berdasarkan bertambahnya daya pereduksi. Ya, dari yang paling lemah hingga paling kuat. Daya pereduksi itu sama dengan sifat reduktornya. Reduktor itu yang kiri. Nih, semakin ke kiri semakin kuat daya reduksi. Sama ya, daya pereduksi. Daya reduksi itu menandakan sifat reduktor ya. Berarti yang paling kuat yang paling kiri. Dia kan minta dari yang lemah. Ya berarti yang paling lemah Cu kan. Berarti Cu dulu. Baru Fe. Baru Zn. Baru Al. Inilah urutan daya pereduksi dari yang paling lemah hingga ke paling kuat. Beres yang A. Yang B. Sini aja deh. Oke. Tentukan potensial reaksi redoks Al Fe2+. Nah, kalau kita mau langsung ya, Al dengan Fe2+, Al dengan Fe ini rumahnya Al 0, rumahnya Fe 1,12. Artinya kan kita bisa bilang jarak mereka adalah 1,12. Ya, tapi kita kali ini pakai cara. Ini caranya ya. Saya buat dulu garis pembatasnya. Yang diminta adalah 2Al, 3Fe2+, menghasilkan 2Al3+, 3Fe. Nah, kita pakai data yang 1, 2, 3 ini, mana yang cocok untuk ini. Misalnya, kita kan diminta tuh 2Al di kiri. Ada nih di data 1, 2Al di kiri. Artinya tulis ulang aja data satunya. 2Al, 3Zn2+, 2Al3+, 3Zn. 0,90 volt ya. N0 selnya. Lalu Fe2+, 3Fe2+. Fe2+ itu cuma ada di data ketiga kan? Sini ya. Tapi dia di sebelah kanan. Yang diminta di sebelah kiri. Dan yang diminta itu kali 3. Sementara yang diketahui di data 3 cuma 1 koefisiennya. Jadi yang ketiga ini kita flip, kita putar. Terus kita kali 3. Jadi hasilnya ini pindah ke kiri nih. 3Fe2+ tambah 3Zn menghasilkan 3Fe tambah 3Zn2+. Tapi ingat N0-nya itu nggak ikut dikali 3. Cuma berubah tanda dari negatif jadi positif. 0,22 volt. Kita buktiin aja, kita coret spesi atau zat yang sama di sisi kiri dan kanan. Misalnya Zn 3Zn2+ nih bisa coret. Zn dengan Zn. Maka sisanya kan 2Al ini turun. 3Fe2+ turun. 2Al3+ turun. 3Fe turun. Pas kan sesuai? N0-nya tinggal tambahkan aja 0,90 dengan 0,22. 1,12 volt. Cocok kan dengan tadi? 0 ke 1,12 pas. Jadi 1,12 volt ya untuk reaksi redoks ini. Yang C, tuliskan notasi sel volta yang memiliki potensial terbesar. Notasi sel itu jembatan garam, pembeda fase, oksidasi di kiri, reduksi di kanan. Lihat, logiknya potensial sel terbesar karena N0 sel atau potensial sel adalah reduksi kurang oksidasi, kanan kurang kiri, maka yang terbesar adalah kita jumpain aja yang paling kanan ketemu yang paling kiri. Udah pasti N0-nya paling gede itu, karena ujung ke ujung kan.
Jadi oksidasinya adalah si Al jadi Al3+, reduksinya si Cu solid. Beres. Ingat ya, kalau ditanya yang paling besar adalah cari yang paling kanan ketemu paling kiri, atau paling positif ketemu negatif atau sebaliknya. Oke, selesai ya latihan sel volta kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.